Langsung Pak itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bu Iqomah. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Bu Iqomah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin ada WA ke saya ya Bu ya, katanya ingin bercerita tuh terkait suatu hal ya kemarin itu sepertinya. Gimana itu Bu ya? Ya Pak, benar sekali. Saya ada ngechat Bapak, Pak ingin cerita sedikit tentang permasalahan atau kendala yang saya hadapi di sekolah Pak. Oh begitu. Baik. Saya persilakan lah dulu kali Bu ya, kira-kira tentang apa permasalahannya kemarin itu? Gini Pak, saya ini kan di sekolah kan bisa dibilang junior. Jadi di sekolah itu mayoritas teman-teman itu CGP, calon guru pensiun, begitu sudah usianya sudah mendekati pensiun rata-rata. Jadi saya itu mengalami kendala ketika saya ingin menyampaikan hal-hal baru yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, begitu kepada rekan-rekan. Kendalanya adalah karena beliau ini sudah dibilang tua, bukan mereka tidak mau belajar sebenarnya, mau, tapi terkendala usia mungkin jadi tidak memiliki semangat atau motivasi gitu. Mereka lebih sering menganggap bahwa saya sudah tua, yang muda-muda saja begitu. Terus saya sudah senior, sudah lama jadi guru bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, sehingga nggak perlulah saya belajar yang begitu-begitu, seperti itu. Jadi karena memang beliau ini sudah tua, jadi saya kayaknya butuh pendekatan bagaimana supaya saya tetap bisa menyampaikan sesuatu hal baru, tetapi tidak menyinggung perasaan mereka karena usia tadi begitu. Baik, berarti ini persoalan antara senioritas dan junioritas begitu Bu ya di sekolah, yang dimana rekan-rekan di sekolah Ibu ya dari segi TMT udah jauh lebih gitu ya, TMT-nya udah duluan gitu ya. Sementara Ibu kan di sini mengikuti program pendidikan guru penggerak gitu Bu ya, dan ingin berbagi praktik baik lah terkait pembelajaran saat ini. Oke, kira-kira dari percakapan kita ini yang Ibu harap ingin dapatkan apa nanti Bu? Yang ingin saya harapkan dari percakapan kita hari ini adalah saya ingin mencari solusi Pak, bagaimana pendekatan yang baik kepada teman-teman agar teman-teman bisa memahami bahwa saya bukan mengajari beliau-beliau, bukan mengajari mereka, saya juga bukan lebih pintar dari mereka, tidak. Saya yakin beliau lebih berpengalaman, lebih pintar dari saya, karena pengalaman itu membuktikan bahwa beliau adalah guru yang hebat sebenarnya. Tetapi saya itu ingin mencari solusi bagaimana pendekatan yang baik agar mereka tidak merasa diajari, tidak merasa digurui begitu oleh saya yang lebih muda dari beliau. Jadi yang Ibu inginkan nanti dari ngobrol kita pada siang hari ini ingin mendapatkan bahwasannya gambaran lah Bu ya, gambaran atau solusi bagaimana supaya teman-teman di sekolah Ibu mau menerima pembaharuan dari apa yang Ibu dapatkan di program pendidikan guru penggerak, begitu kali Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan kepada teman-teman Ibu supaya permasalahan yang Ibu utarakan tadi bisa teratasi? Ya, rencana yang saya ingin lakukan adalah yang pertama, tentunya saya mencontohkan dulu, melakukan praktik baik dulu, begitu aksi nyata, agar beliau bisa melihat apa yang saya lakukan, gitu, hal-hal baru yang saya lakukan. Karena seperti sebelumnya, setiap ketika saya melakukan hal baru, begitu, mereka sebenarnya tertarik.
tertarik karena terlihat dari mereka lewat di depan kelas saya, melihat-lihat begitu. Nanti ketika waktu atau jam istirahat bertanya, sepertinya tadi ada kegiatan yang menarik ya di kelas ibu begitu kan. Ya. Jadi sebenarnya mereka tertarik, tetapi mungkin karena usia tadi jadi mungkin apa ya, sudah tua malas belajar begitu. Ya, rencana saya yang pertama ya memang ingin mencontohkan dulu praktik baik, hal-hal baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu, sehingga dari apa yang mereka lihat, harapan saya mereka tertarik dan juga bisa menerapkan hal yang sama. Oke, bagus sekali rencana yang Ibu ingin laksanakan itu dengan melakukan memodelkan ya atau mencontohkan terlebih dahulu ya inovasi-inovasi baru sehingga teman-teman yang ada di sekolah ini menjadi tertarik. Menurut Ibu kira-kira apa yang dibutuhkan agar rencana yang tadi Ibu utarakan ini bisa terwujud, Bu? Yang saya butuhkan pastinya kerjasama yang baik. Diawali dari saya harus punya kesabaran yang lebih, punya komitmen bahwa betul-betul ingin berbagi kepada teman-teman, betul-betul ingin serius mengajak teman-teman merubah pola ke arah yang lebih baik lagi seperti yang kita dapatkan di guru penggerak ini, seperti itu. Oke, baik Bu. Ya, kira-kira ada enggak seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Ada. Kebetulan di sekolah saya ada guru penggerak yang sudah lulus angkatan 5. Saya berharap beliau bisa membantu saya. Oke. Bisa membantu saya, bisa menjadi rekan diskusi saya dalam mewujudkan harapan saya terhadap teman-teman. Berapa lama Bu untuk mewujudkan rencana yang ingin Ibu sampaikan tadi? Kayaknya agak sulit ya kalau menentukan waktu. Tapi saya berharap mungkin 1 bulan ke depan bisalah saya wujudkan rencana itu. Oke. Berarti dalam 1 bulan ke depan ya Ibu akan melaksanakan rencana aksi yang tadi Ibu udah utarakan. Kira-kira gimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Ya, komitmen saya tentunya saya harus betul-betul serius begitu, betul-betul tidak patah semangat walaupun mungkin responnya nanti kurang baik atau kurang enak begitu. Saya harus tetap semangat. Saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat saya yang senior saya tadi itu yang sudah berpengalaman dibanding saya akan berdiskusi dengan beliau-beliau bagaimana mengajak rekan-rekan yang kurang bersemangat tadi itu agar bisa menerima dan bersama-sama belajar agar mewujudkan harapan saya menjadi kita belajar bersama-sama merubah pola belajar kita ke arah yang lebih baik lagi. Iya, luar biasa sekali ya dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, lalu komitmen Ibu juga udah menyampaikan. Kira-kira dari sesi yang hari ini ya, percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah setelah saya berdiskusi dengan Bapak, mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya, alhamdulillah sudah menemukan titik terang, menemukan solusi apa yang harus saya lakukan, apa yang perlu saya lakukan dalam pendekatan kepada rekan sejawat saya agar bisa menerima pembaharuan ilmu-ilmu baru, pendekatan pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu Pak. Iya, baik. Gimana perasaannya yang Ibu rasakan dari ketika tadi belum kita memulai percakapan sampai dengan kita tadi sudah memulai percakapan, gimana perasaannya Bu bisa disampaikan dari sebelum, terus selama mengikuti percakapan dan saat ini gimana perasaan? Perasaan saya alhamdulillah lega.
lega karena saya menemukan solusi. Ada teman berdiskusi juga. Bapak mengarahkan saya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Jadi saya merasa lega dan bahagia. Semoga apa yang menjadi harapan saya betul-betul bisa saya wujudkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Istiqomah. Jadi alhamdulillah yang permasalahan yang Ibu ingin sampaikan kepada kami kemarin ya melalui chat, ternyata sudah hari ini kita sudah bisa mendapatkan ya solusinya. Mudah-mudahan bisa dimudahkan segala urusannya, rencananya bisa dimudahkan dan bisa terlaksana sehingga teman-teman di sekolah Ibu ya, guru-guru senior yang ada di sekolah Ibu juga bisa menerima perubahan-perubahan ya, melakukan inovasi-inovasi yang tentu harapan dan tujuannya kembali kepada peserta didik. Ya, itu mungkin Ibu Istiqomah. Ya Pak, amin, amin. Semoga dapat diwujudkan Pak. Terima kasih Pak Iwan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah membantu saya mencari solusi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut Bu ya. Sekarang gantian lagi berarti Bu ya. Oke, kita mulai nggak Bu? Oke, kita mulai langsung Pak. Oke, langsung Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah ini sehat Bu. Tetap semangat nih. Saya lihat Bapak kayaknya agak gimana ya? Sepertinya ada hal-hal yang dipikirkan seperti itu. Ya, benar sekali nih Bu. Jadi ada beberapa hal seperti yang ingin saya diskusikan nih dengan Ibu Istiqomah nih terkait dengan keadaan sekolah yang saya tempati saat ini. Oh, jadi Bapak ada yang dipikirkan. Benar. Kira-kira apa Pak yang Bapak pikirkan? Siapa tahu saya bisa membantu begitu mencarikan solusi. Iya, jadi kalau boleh saya ingin bercerita ini Bu Istiqomah. Ya silahkan Pak, saya akan mendengarkan. Iya, jadi begini Bu, beberapa bulan yang lalu saya diberikan amanah baru oleh Dinas Pendidikan, dipindahkan tugas gitu ya. Yang sebelumnya saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 005 Tanjung Palas Tengah, lalu di akhir bulan 3 kemarin saya dipindah tugaskan, diberikan amanah baru ini saya Bu sebagai kepala sekolah di SDN 002 Tanjung Palas Tengah yang memang lokasinya lebih jauh dari sekolah asal. Suka atau tidak suka ya namanya diberikan amanah harus dengan ikhlas gitu kan Bu ya melaksanakan. Cuman yang ingin saya ceritakan di sini keadaan Ibu, keadaan dan kondisi sekolah yang saat ini ya menjadi tempat saya bertugas di SDN 002 Tanjung Palas Tengah itu di Salangketo itu tempatnya. Jadi di sekolah saya yang baru ini kebetulan sekolah saya ini punya kelas filial Ibu, ada dua sekolah gitu ya. Yang satu di induk, yang satunya di kelas filial yang berada di satuan permukiman atau daerah transmigrasi SP10. Nah di sekolah induk ini ya ada 6 rombel, ada 6 kelas gitu kan. Cuman kondisi keadaan bangunan sejak sekolah ini didirikan, dibangun gitu oleh pemerintah di tahun 2000 sampai dengan saat ini belum tersentuh ya, belum tersentuh oleh pemerintah. Belum ada bantuan rehab gitu ya. Sehingga kondisi sekolahnya sangat tidak layak lah ya. Menurut saya tidak layak untuk kegiatan proses pembelajaran. Di dalam kelas itu rata-rata plafonnya itu udah rusak gitu. Sehingga rawan sekali jatuh terkena oleh peserta didik yang sedang belajar. Sehingga itu menjadi pemandangan yang kurang nyaman juga. Ya, begitu juga dengan atapnya, sengnya juga ada beberapa yang sudah bocor. Jadi ketika hujan gitu ya, juga rembes sampai ke dalam kelas. Begitu juga dengan dinding-dinding sekolah itu sudah jabuk gitu. Jadi memang kondisi bangunannya sangat ini Bu, sangat memprihatinkan. Nah ini yang menjadi ya sedikit
pemikiran lah untuk saya ini gitu. Oh begitu ya Pak ya. Ya alhamdulillahnya Bapak bisa dikatakan naik jabatan nih jadi kepala sekolah. Tetapi memiliki PR banyak Benar. ketika diberi tugas baru tuh Bapak mendapatkan PR yang banyak begitu ya Pak ya. Karena situasi dan kondisi di sekolah Bapak terutama sarana dan prasarana sepertinya kurang mendukung sehingga anak-anak kurang nyaman dalam belajar karena mengkhawatirkan. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini apa kira-kira yang Bapak ingin dapatkan? Saya ingin menemukan solusi kali Bu ya, menemukan solusi lalu menemukan cara kira-kira langkah apa yang harus saya ambil terkait dengan kondisi keadaan sapras sekolah saya saat ini. Menurut Bapak sarana prasarana yang ideal untuk kegiatan belajar mengajar itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya sih yang ideal itu yang pertama nyaman gitu ya. Nyaman dalam arti berarti kondisi ruang kelas itu sesuai dengan keinginan siswa ya. Mulai dari plafon bisa tertata dengan rapi gitu ya. Terus menarik juga ya, ruang kelas itu menarik gitu. Meskipun tidak baru tapi kalau dia menarik kan anak-anak di dalam kelas juga betah, itu menerima pelajaran juga nyaman. Yang ideal itu menurut saya seperti itu, bukan mesti bangunan itu baru cantik, enggak. Yang penting indikatornya adalah nyaman lah, nyaman untuk anak didik. Untuk menemukan rasa nyaman ini kan bisa tertata dengan rapi kondisi ruangan yang ada di dalam. Nyaman dan aman ya Pak ya. Ya, benar sekali. Kalau atapnya saja tidak istilahnya tidak baik begitu, bocor atau bagaimana kan tentu anak-anak tidak nyaman dan tidak aman gitu. Tidak ketika aman, hujan betul. Bagaimana belajarnya karena air bisa masuk. Betul. Ya, khawatir juga plafonnya pada saat belajar rontok gitu kan, kena anak-anak juga tidak aman, betul. Iya benar Pak. Jadi anak-anak juga tidak aman, guru juga merasa khawatir dalam memberikan pembelajaran karena takutnya sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak diinginkan ya Pak. Iya betul sekali itu. Dari kendala atau hal-hal yang menjadi beban pikiran Bapak ini, masalah sarana dan prasarana, mungkin Bapak ada ide atau rencana-rencana yang ingin diwujudkan agar sarana dan prasarana di sekolah Bapak itu bisa bisa sesuai dengan harapan Bapak, terutama aman dan nyaman untuk anak-anak tadi. Iya, kalau rencana terdekat saya sebenarnya ingin mengumpulkan orang tua murid untuk bersama-sama membangun kolaborasi gitu ya, untuk berbenah dan menata kondisi keadaan lingkungan sekolah. Rencana saya itu yang pertama. Lalu yang kedua, ide saya, rencana saya coba ingin memfokuskan pendataan melalui Dapodik gitu ya, melalui Dapodik. Lalu rencana yang ketiga, untuk memperkuat data Dapodik ini melalui Sapras itu, saya coba menyusun proposal ya, proposal pengajuan bantuan rehab ke Dinas Pendidikan secara tertulis. Mungkin rencana-rencana seperti inilah Bu yang coba ingin saya lakukan. Oh bagus Pak, rencananya sudah sangat baik ya, sudah banyak juga, ada 3 ya rencana Bapak ya, dari mengajak orang tua siswa untuk membantu memperbaiki mungkin ya sarana dan prasarana, lalu membuat proposal dan lain-lain. Itu sudah bagus menurut saya. Kira-kira adakah kendala, kan nggak mungkin seperti sulap gitu Pak ya, begitu ada rencana langsung terlaksana dan semua mendukung. Tentu pasti ada kendala. Kira-kira adakah kendala yang dihadapi untuk mewujudkan rencana Bapak tersebut? Iya, kendala yang pertama ini Bu, mungkin dari beberapa tahun sebelumnya kan kondisi sekolah itu berada di zona nyaman, zona aman gitu, yang menerima keadaan begitu saja gitu kan. Jadi ketika saya ingin melakukan sebuah perubahan, tentu ada pro dan ada kontra gitu, baik dari internal rekan sejawat itu maupun dari orang tua siswa ya. Di samping orang tua di sana kan Bu, kesibukannya adalah sebagai nelayan gitu kan. Jadi tidak semua ketika orang tua kita ajak rapat bersama gitu kan, tidak semua dari orang tua itu bisa hadir. Begitu juga dengan rekan sejawat, tentu
mereka ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan rencana-rencana yang ingin saya sampaikan, apalagi melibatkan orang tua. Karena ketika saya bertanya di teman-teman sejawat di sekolah, sudah pernah tidak ada rapat atau kerjasama antara sekolah dengan orang tua? Memang selama ini belum terbangun hal itu. Jadi mungkin kendalanya di situ, Bu, yang saya rasa. Iya betul Pak, yang namanya untuk menjalankan sesuatu atau rencana sesuatu itu pasti ada pro dan kontra. Karena pemikiran mereka berbeda-beda. Begitu. Tapi semoga rencana Bapak dapat terwujud lah, walaupun mungkin nggak semua orang tua mendukung. Adakah kira-kira seseorang yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan rencana tersebut agar lebih mudah terwujud? Iya. Yang pertama saya mencari partner dulu, Bu, di sekolah kan, di rekan sejawat saya cari partner yang kira-kira bisa mendukung saya untuk mewujudkan program itu. Itu dari internal. Lalu dari eksternalnya, dari orang tua. Saya mencari orang tua gitu ya, orang tua murid yang kira-kira bisa mendukung dan bisa mengajak atau mendominasi gitu ya, mendominasi di orang tua yang lain. Karena kebetulan ada salah satu orang tua murid gitu ya, yang kebetulan backgroundnya sama kayak saya dulu, seorang guru pendidikan agama Islam, yang kebetulan anaknya bersekolah di tempat saya. Jadi itu yang saya jadikan partner juga untuk ke orang tua siswa. Jadi dia yang saya berikan tugas untuk mempengaruhi, istilahnya mempengaruhi orang tua yang lain untuk bisa ikut bersama-sama berkolaborasi mewujudkan pembenahan di sekolah. Lalu saya juga mencari partner eksternal, Bu, di Dinas Pendidikan. Jadi saya coba melobi ke Kasih Sapras di Dinas Pendidikan. Itu yang coba saya dekati, saya pepet supaya bisa melihat langsung kondisi yang ada di sekolah. Jadi ini, Bu, yang kira-kira bisa membantu saya untuk mewujudkan harapan atau rencana-rencana tadi, Bu. Jadi ada 3 orang. Mana, Bu? Maaf, ada iklan Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Lanjut. Ada tamu. Oke, tadi Bapak sudah yang membantu, ada Bapak mencari penyambung lidah lah istilahnya seperti itu, Pak, ya. Iya, betul sekali. Lidah agar dapat mempengaruhi orang-orang tua atau wali murid agar bisa mendukung program Bapak tadi dalam memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Bagus, saya rasa seperti itu Pak, karena memang kalau kita sendiri mungkin kurang didengar atau kurang dapat mempengaruhi, kita butuh penyambung lidah agar bisa tersampaikan dengan atau diterima dengan baik oleh orang yang kita harapkan, ya Pak, ya. Iya, Bu. Oke Pak, selanjutnya adakah orang yang bisa membantu Bapak mengingatkan komitmen yang sudah Bapak buat agar komitmen itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak? Kan namanya manusia nih Pak, ya, apalagi Bapak pasti punya banyak kesibukan, banyak hal yang harus diurus begitu. Kadang-kadang kan terlupakan tuh, begitu terlupakan akhirnya waktunya tidak terlaksana dengan harapan Bapak. Adakah kira-kira rekan sejawat atau teman yang bisa mengingatkan komitmen Bapak tadi agar rencana Bapak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang diharapkan? Iya, benar. Ada, Bu. Ada rekan sejawat gitu ya, yang kemarin beliau adalah PLT di sekolah itu. Jadi beliau yang selama ini juga mendukung gitu ya, mendukung untuk melakukan pembenahan di sekolah. Jadi soalnya beliau selama ini menemani dan mendampingi, bahkan beliau juga mensupport dan ikut bersama-sama dalam melakukan pembenahan. Ada, Bu, ini di sekolah. Alhamdulillah kalau begitu. Akan lebih dimudahkan ya Pak, ya, kalau Bapak istilahnya punya kesibukan lain yang sehingga terlupakan rencana Bapak tersebut, ada yang mengingatkan sehingga apa yang menjadi rencana Bapak dapat terwujud sesuai dengan waktu yang diharapkan. Oke Pak, dari pembicaraan kita hari ini, apakah yang menjadi menjadi harapan Bapak atau tujuan dari
diskusi kita ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur melalui percakapan kita pada siang hari ini, saya sudah menemukan langkah-langkah apa yang harus saya ambil ya terkait dengan kondisi sarana prasarana yang selama ini menjadi pemikiran saya. Alhamdulillah saya sudah menemukan beberapa langkah ya yang harus saya lakukan, Bu. Alhamdulillah sekali. Saya bersyukur ini dari percakapan kita ini ternyata kita bisa menemukan solusi-solusi terkait dengan persoalan yang tadi saya ceritakan. Alhamdulillah, alhamdulillah kalau dari apa yang kita bicarakan hari ini, diskusi kita hari ini bisa menjadi jalan keluar atau Bapak menemukan solusi dari yang permasalahan atau beban pikiran Bapak tentang sarana prasarana di sekolah ya Pak. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak, apa yang menjadi rencana Bapak dapat terwujud sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman, begitu juga guru dapat memberikan pembelajaran dengan aman dan nyaman tanpa merasa khawatir dengan situasi dan kondisi sekolah. Begitu Pak ya? Iya Bu. Oke, apa perasaan Bapak setelah kita hari ini, pembicaraan kita hari ini? Apakah harapan Bapak terwujud atau tidak? Ya, perasaan saya senang gitu ya, bisa berdiskusi, bisa sharing, bisa berbagi ya, menemukan ide ya terkait dengan persoalan tadi. Jadi setelah ini mungkin saya tinggal menyusun planning gitu ya, tinggal melakukan action. Yang pertama mengundang orang tua dulu untuk melakukan rapat berkolaborasi bersama untuk melaksanakan pembenahan sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan aman, lalu melakukan penyusunan proposal ya sehingga sekolah kami ini mudah-mudahan di tahun depan bisa mendapatkan bantuan rehab gitu ya supaya lebih layak lagi lah untuk kegiatan proses pembelajaran. Mohon doanya juga ya Bu ya. Amin, amin, amin ya Pak. Ya, semoga apa yang menjadi harapan Bapak, harapan kita semua seorang guru ya, tentunya ingin sekali memiliki sekolah atau ruang kelas yang aman dan nyaman, sehingga anak-anak dapat belajar aman dan nyaman, guru juga dapat memberikan pembelajaran dengan aman dan nyaman, sehingga anak-anak juga menjadi anak-anak yang berprestasi ya Pak ya. Ya, amin, Semoga amin. juga, semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil, orang tua murid atau wali murid mendukung sepenuhnya dan bisa membantu sepenuhnya agar terlaksana rencana Bapak tersebut. Begitu juga dengan dinas terkait, proposal-proposal yang sudah Bapak buat dapat disetujui dan kedepannya sekolah Bapak menjadi sekolah yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu atas masukan, arahannya. Terima kasih sekali lagi Bu. Ya sama-sama Pak, terima kasih juga saya sudah dipercaya untuk sharing begitu Pak ya. Bapak sudah percaya mau sharing dengan saya, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih hari ini mungkin pembicaraan kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita stop recording berarti Bu ya. Iya Pak.